Oke, baik. Shalom semuanya yang ada di ruangan Aula Patmos dan juga mahasiswa ataupun alumni yang ada di ruang Zoom. Selamat pagi dan bagi kita semuanya. Siang hari ini saya akan berbicara melanjutkan sebuah diskusi yang sudah diuraikan oleh pembicara pemateri pertama. Di dalam tahap New Testament kita melihat periodenya itu cukup singkat gitu ya, dibandingkan dengan apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Topik saya itu kebangkitan Kristus dari perspektif Bapak-Bapak Gereja. Sebelum saya menjelaskan apa yang akan menjadi materi yang sudah saya siapkan, konten daripada presentasi saya bagi menjadi 3. Saya mencoba untuk sesingkat-singkat mungkin. Yang pertama, pengenalan dunia akan Bapak-Bapak Gereja di abad permulaan, pandangan-pandangan seputar kebangkitan, hal apa yang bisa kita pelajari dari Bapak-Bapak Gereja. Saya mulai dengan mencoba untuk memberikan sketsa, memberikan gambaran tentang situasi Bapak-Bapak Gereja, kekristenan di abad-abad permulaan memasuki abad pertengahan. Kalau kita melihat bahwa Bapak-Bapak Gereja itu bukan hanya ada sebelah jari 5 orang saja, tetapi listnya itu bisa mencapai hampir 50-60 orang yang kalau kita bayangkan di zaman dulu, kekristenan setelah Konstantinopel bertobat, kerajaan Romawi dikuasai oleh kekristenan. Kekristenan sudah menjadi agama negara. Tetapi kita lihat ada antara barat dan juga ada antara timur. Dua budaya ini mempengaruhi cara berpikir daripada setiap orang-orang Kristen yang ada di sana. Sehingga kita perlu tahu bahwa masa yang begitu panjang, sejak dari abad permulaan Perjanjian Baru yang cuman kita hitung 70 tahun efektifnya. Oke lah, kita tambahin 30 menjadi 100 tahun. Studi tentang belajar Bapak-Bapak Gereja ini menjadi lebih menantang semua teolog-teolog di dunia ini untuk memperhatikan semua kultur yang ada, yang panjang waktunya itu berkisar 800 tahun lamanya. Kalau kita berbicara abad modern sekarang, itu belum lebih daripada 200 tahun. Kalau kita berbicara efek daripada reformasi, itu belum lebih dari 500 tahun. Kalau kita mundur dengan zaman yang begitu primitif, dengan zaman yang begitu tradisional, ini merupakan sebuah tantangan untuk mengungkapkan nilai-nilai kekristenan atau teologi-teologi yang dibangun oleh Bapak-Bapak Gereja yang menjadi fondasi, meneruskan ajaran daripada Bapak-Bapak, daripada rasul-rasul, daripada murid Tuhan Yesus. Jadi kita harus tanam di kepala kita bahwa begitu banyak masalah yang dihadapi oleh kekristenan di abad permulaan sampai memasuki awal daripada abad pertengahan. Kompleksitasnya jauh lebih kompleks dibandingkan abad modern, kalau bisa disimpulkan. Jadi untuk saya bisa menyampaikan semuanya, itu adalah sebuah usaha yang mustahil. Karena saya harus melihat daripada Bapak-Bapak Gereja rasul, belum lagi apologeter yang bangkit di abad ketiga dan abad kedua awal, belum lagi daripada budaya kekristenan yang ada di timur, belum ada lagi yang dari pengaruh dari filsafat Yunani, dari Mesir, dari wilayah-wilayah yang lainnya yang mempunyai perspektif yang berbeda tentang memaknai ini semuanya. Jadi ini merupakan sebuah kesulitan untuk mendekati teologi daripada zaman patristik ini. Beberapa masalah untuk mempelajari zaman patristik ini muncul karena banyak diskusi, banyak perdebatan untuk menentukan siapakah yang boleh disebut sebagai Bapak-Bapak Gereja. Sampai di mana batasnya periode ini? Seperti tadi saya sudah katakan, zaman Perjanjian Baru itu cuma 100 tahun, cuma 1 abad, stop daripada itu, semua sudah masuk ke mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun 100, itulah masa di mana Perjanjian Baru. Kalau misalnya kita fokus lebih lagi ke dalam, ya mungkin tinggal sisa daripada
kematian Yohanes yang paling terakhir sesuai dengan catatan, walaupun kita tidak bisa buktikan siapa yang terakhir paling mati antara Yohanes dengan Thomas ataupun murid-murid yang lainnya. Yang kedua, isu latar belakang perdebatan. Pada abad permulaan ini kebanyakan latar belakangnya filsafat. Jadi, untuk memahami apa yang terjadi di zaman kekristenan, zaman patristik ini, kita sangat dianjurkan untuk memahami begitu banyak pola pikir, pola filsafat yang berasal dari dunia barat dan juga dunia timur. Yang semuanya sampai dengan di abad modern sekarang sudah memecah belah dua kekristenan yang begitu besar di dunia ini, antara Katolik Roma dan juga Ortodoks Timur. Dan warisan-warisan kedua tradisi ini juga mempengaruhi kekristenan Protestan sampai dengan zaman sekarang. Yang ketiga, periode patristik ditandai dengan keragaman doktrinal yang sangat besar. Karena begitu banyaknya pemahaman dari dunia barat dan dunia timur, sekalipun mereka mendapatkan referensi langsung daripada kitab-kitab yang dikanonisasi dari zaman Perjanjian Baru, tetapi karena kultur yang berbeda, tantangan yang berbeda, waktu yang berbeda, maka teologinya pun pasti berbeda. Yang keempat, seperti tadi saya sudah ungkit juga, pasca pertobatan Konstantinopel, kekristenan menjadi agama negara. Otomatis penganiayaan semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin berkurang, maka tidak ada lagi penganiayaan. Konteks yang baru yang tidak lagi dialami oleh bapak-bapak gereja setelah zaman Rasul itu berubah sedemikian rupa drastisnya. Bagaimana mereka memaknai kebangkitan? Apakah mereka mau mati martir? Siapa yang mau bunuh saya lagi sekarang? Siapa yang mau menganiaya saya lagi sekarang? Sekarang semua wilayah semakin bebas. Saya bisa memberitakan firman Tuhan dengan bebas. Apalagi yang harus mereka lakukan? Apalagi yang gereja harus saksikan tentang kebangkitan? Di mana-mana semua orang sudah percaya. Semua sudah tidak ada lagi masalah yang begitu berarti. Karena masalah-masalah itu sudah dijawab oleh bapak-bapak gereja sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, ada 4 kriteria untuk menentukan bapak-bapak gereja ini masuk ke dalam tradisi kekristenan atau tidak. Yang pertama tentang antiquity, di mana periode setelah abad pertama sampai abad ke-8. Di luar daripada itu, kita tidak sebut mereka sebagai bapak-bapak gereja. Tetapi satu sisi, ada orang juga yang berdebat bahwa bapak-bapak gereja itu berakhir di zaman terakhir daripada Bapak Agustinus. Karena Bapak Agustinus dari Kartago itu merupakan akhir daripada seorang teolog yang memasuki abad modern, abad pertengahan yang baru. Bersamaan dengan dia, pertobatan sekitar 70 tahun di belakangnya pertobatan daripada kekaisaran Romawi itu terjadi, sehingga kekristenan menjadi agama negara yang begitu memberikan perubahan yang sangat signifikan. Jadi ada perdebatan antara periode daripada abad kedua sampai abad kelima. Tetapi saya mengambil tarik panjang yang seterusnya masuk sampai dengan abad yang ke-8. Ada kehidupan kekudusan, kesalehan yang ditunjukkan oleh mereka. Rata-rata tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa bapak-bapak gereja ini menikah dan mempunyai keturunan. Rata-rata hampir 98% semua catatan yang tersisa menunjukkan bapak-bapak gereja tidak menikah, sehingga mereka tidak punya keturunan. Maka gaya seperti inilah yang diteruskan oleh gereja Katolik Roma, bahwa menjadi pemimpin gereja, bahwa menjadi pemimpin umat, kita tidak boleh menikah. Ada kesalehan, ada kesederhanaan, dan yang paling penting ada keberanian. Karena pemahaman-pemahaman yang diambil dari ayat-ayat yang berasal dari kitab-kitab Injil ataupun surat-surat yang ditulis oleh Paulus, sehingga mereka berani mengekspresikan kebangkitan Kristus ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga ada ortodoksi doktrin. Kita tahu bahwa abad-abad patristik ini pengakuan iman kekristenan, gereja-gereja kekristenan di seluruh dunia terbentuk semuanya. Di luar daripada ini tidak ada lagi pengakuan iman yang bisa menggantikan apa yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Di luar daripada itu dikatakan bidat. Jadi
kontribusi daripada bapak-bapak gereja merupakan sebuah kontribusi yang sangat signifikan di dalam kekristenan sampai dengan saat sekarang. Yang keempat ada ecclesiastical approval, diterima oleh kekristenan pada zaman itu dan mereka tidak bertentangan dengan ajaran Kristus. Saya tambahin lagi, ajaran mereka diterima oleh dua kekuatan tradisi kekristenan antara Ortodoks Timur dan juga Ortodoks Barat. Walaupun di kemudian hari di abad pertengahan ada banyak terjadi kontroversi pemikiran. Salah satu yang kita bisa bedakan antara model perjamuan kudus. Perjamuan kudus antara yang di barat dengan yang di timur itu berbeda. Yang di barat menggunakan anggur berwarna merah, yang di timur menggunakan apa? Cap tikus, kata Pak Stanley. Mirip. Tetapi dia menggunakan vodka. Anggur berwarna putih. Kalau di barat menggunakan roti, kalau di Ortodoks Timur mereka tidak mau menggunakan roti. Itulah yang dipakai hosti-hosti yang kita sekarang pakai. Jadi kekristenan yang sekarang kita pakai di Indonesia adalah percampuran budaya daripada Ortodoks Timur dan juga kekristenan yang di barat. Kita pakai anggur merah, makannya bukan pakai roti. Kita hantam pakai hosti yang udah dijual di BPK Penabur Gunung Mulia sana. Sekarang udah ditempelin ayat-ayatnya lagi. Jadi itulah salah satu singkatnya, hal yang praktis yang bisa dibedakan. Kalau saya boleh tunjukkan peta daripada pemisahan antara barat dan timur, saudara-saudara bisa lihat antara yang terpusat di Yunani dan yang terpusat di Konstantinopel, yang dipengaruhi bahasa Latin dan yang dipengaruhi oleh bahasa Yunani. Kedua-duanya mempunyai latar belakang filsafat yang berbeda. Kita sebagai orang timur berteologi berbeda dengan berfilsafat gaya orang barat. Jadi kita boleh belajar ilmu-ilmu dari barat, tetapi jangan lupakan konteks kita di dunia timur yang bisa membentuk cara berpikir kita di dalam merumuskan hal-hal yang sifatnya ilahi atau yang disebut dengan teologi itu semuanya. Hal utama yang perlu diingat sebelum saya masuk kepada bagian kedua inti daripada pembahasan materi seminar pada kali ini, bahwa masih terjadi penganiayaan terhadap gereja sebelum tahun 312 ataupun 313. Oleh karena itu, mereka, bapak-bapak gereja yang melanjutkan ajaran para rasul, bukan hanya mempertahankan ortodoksi ajaran para rasul, tetapi juga mereka harus berhadapan dengan bahaya kematian yang mengancam hidup mereka setiap saat. Jadi ini salah satu background. Tapi seperti tadi saya bilang, setelah Konstantinopel bertobat, kekristenan berubah. Penganiayaan berubah menjadi sebuah kegiatan asketis nantinya. Sebuah kontemplasi setiap hari dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, bahwa di sejak zaman Yesus Kristus sampai dengan bapak-bapak gereja sampai dengan sekarang juga, pengaruh filsafat Yunani ataupun juga pandangan-pandangan dari orang Yahudi itu sangat kental sekali beredar di dunia kekristenan di abad-abad permulaan. Sehingga ini perlu menjadi menjadi ingatan buat kita atau menjadi pemikiran bagi kita supaya kita mengerti konteks di mana terbentuknya teologi-teologi yang sekarang kita juga masih anut sampai dengan sekarang. Oke, ini adalah sebagai konstelasi utama yang menjadi pertanyaan daripada materi yang akan saya sampaikan. Apakah bisa dipercaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian? Apa kebutuhan dari sebuah kebangkitan bagi orang percaya? Apakah terjadi kebangkitan tubuh Kristus dari sebuah kematian? Bagaimana proses itu berlangsung? Pemateri pertama sudah memfokuskan cara berpikir daripada teologi yang dibangun oleh Rasul Yohanes. Bahwa kebangkitan merupakan sebuah transformasi, bukan kelanjutan hidup. Kalau namanya kelanjutan hidup itu namanya nonton film serial Korea. Itu namanya ada berseri-serinya.
tetapi kebangkitan bukan continuity of life, tetapi resurrection, transformation of life. Ya, tetapi untuk memasuki sebuah transformasi kebangkitan, seseorang harus mengalami yang namanya kematian. Saudara-saudara sekalian, di abad kedua, abad ketiga sampai ke abad keempat, ada ajaran yang disebut ajaran yang agak menyimpang. Saya nggak bilang sesat, tapi menyimpang daripada ajaran rasuli, yaitu yang disebut dengan ajaran doketisme. Beberapa tokoh-tokohnya ada di sini. Saya tidak bisa menemukan foto daripada lukisan daripada Cerdon. Ada Basilides, Valentius, yang paling terkenal yang keempat adalah Marcion. Ya, keempatnya ini mempunyai pandangan yang hampir sama, pandangan umumnya. Merupakan sebuah istilah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, melainkan hanya tampak sebagai manusia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani dokein, yang berarti tampak atau kelihatannya. Doktrin ini mempertahankan bahwa Yesus Kristus hanya tampak saja mempunyai tubuh. Maka dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus hanya memiliki tubuh surgawi dan hanya berpura-pura saja menderita dan mati. Doketisme ini bukanlah sebuah mazhab atau aliran tertentu atau sekte tertentu, tetapi suatu cara berpikir. Ini yang paling bahaya. Ya, cara berpikir. Kalau udah jadi partai itu mah gampang dibunuhnya, dihabisinnya. Tetapi kalau sudah jadi cara berpikir, saya sudah tidak bisa mendeteksi siapa yang sudah masuk ke kepala kalian dan mencampurkan ajaran daripada Alkitab dan tercampur dengan ajaran doketisme ini. Jadi daripada melihat sebuah partai, yang paling berbahaya menurut saya adalah paham-paham yang bisa masuk secara otomatis ke dalam pikiran manusia tanpa indoktrinasi. Jadi doketisme sangat begitu kental di kalangan orang-orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Seperti dikatakan oleh Celsus. Celsus adalah bagian daripada pelopor daripada gerakan doketisme ini. Jika Yesus ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar adalah Allah yang ilahi, ia harus menampakkan diri kepada mereka yang telah memperlakukan dengan buruk, dan kepada orang yang telah mengutuknya, dan kepada semua manusia secara universal. Apakah masih kurang Yesus menampakkan diri kepada 500-an orang pada saat itu? Ngapain dia harus pawai? Ngapain dia harus show up? Ngapain dia harus pamer kalau dia sudah menjadi mengalami kebangkitan? Tetapi apa yang diajarkan oleh Celsus ini masuk kepala orang sehingga menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang ada pada zaman itu. Untuk meng-counter ini semuanya, ada satu kelompok bapak-bapak gereja yang disebut di dalam oleh para historian, oleh para sejarawan sebagai bapak-bapak gereja yang mempunyai hubungan langsung dengan para rasul, para 12 rasul. Oleh karena itu mereka yang 3-4 orang ini disebut dengan bapak-bapak gereja rasuli. Kenapa? Karena mereka ditabiskan langsung, menerima ajaran langsung, meneruskan ajaran langsung daripada para rasul. Contohnya Polikarpus adalah murid daripada siapa namanya Yohanes kalau nggak salah, benar? Iya. Terus siapa lagi ya? Clemens juga murid agak dekat dengan Petrus karena dia ada di Roma bersama-sama. Nah, ini Ignatius adalah satu bagian yang menegaskan bahwa Yesus Kristus benar-benar menderita sama seperti dia benar-benar mengangkat bangkit atas dirinya. Tidak ketika orang-orang kafir tertentu berkata bahwa dia hanya menderita karena aku tahu dan percaya. Ingat, karena aku tahu dan percaya. Tahu dari siapa? Dia bukan saksi yang termasuk ke dalam 500 orang itu, tetapi tahu karena diajari masternya, gurunya yang notabene adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus itu. Dan ketika dia datang kepada Petrus dan mereka bersama-samanya. Ini merupakan satu kesaksian, merupakan satu pernyataan yang berusaha untuk menjawab. Ini belum masuk ke dalam bapak-bapak gereja yang disebut apologeter zaman sekarang.
Nanti Pak Stanley akan ada bagiannya, walaupun dia tidak akan masuk spesifik di zaman patristik, tapi pasti akan menyinggung. Karena pola-pola untuk mengcounter semua jawaban-jawaban keliru daripada dunia ini, memang itu merupakan tanggung jawab orang-orang percaya. Itulah yang disebut tadi Pak Moses sebagai saksi. Saksi untuk meneruskan ajaran Rasul. Bersaksi bukan berarti harus pernah melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Karena secara spiritualitas kita meneruskan saksi karena ada roh yang sama di dalam tubuh orang-orang percaya. Saudara-saudara sekalian, Polikarpus juga tidak tinggal diam. Polikarpus mengatakan dengan lebih softly, dengan lebih lembut. Dia menyerukan, ayolah kita terus melayani Tuhan dalam situasi sikap yang begitu takut dengan sebuah kebenaran yang teguh kita pegang. Menyerahkan diskusi yang sia-sia itu kepada hal-hal yang akan sirna juga dengan sendirinya. Tetapi biarlah kita terus berpengharapan kepada Kristus. Saudara-saudara, foto yang saya ambil ini terpampang di salah satu gereja di Italia, di Roma. Di mana ketika Bapak Gereja Polikarpus dibakar hidup-hidup. Ini adalah sebuah ekspresi keyakinan, kebenaran yang solid yang dia pegang, yang membentuk hidupnya, ethical faith-nya ditunjukkan dengan sebuah keberanian. Kita zaman sekarang sudah tidak lagi menghadapi ini semuanya. Walaupun kalau kita cari-cari juga bisa. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang baru bertobat sehingga dia dengan begitu berapi-api menyaksikan kebenaran-kebenaran yang ia pelajari akhirnya berakhir kepada penjara. Itu pun juga sebuah ekspresi daripada sebuah keyakinan juga. Kalau kita ada yang terpanggil seperti itu, ya silakan. Oke? Kita melihat dedengkot daripada pemikiran doketisme, yaitu dari seorang yang pemikirannya agak sedikit liar di zaman itu, yang bernama dengan Marcion. Ia mempertanyakan, tapi siapa yang menjadi saksi ini semuanya? Seorang wanita yang histeris, yang tadi sudah disebutkan, dia dicatat oleh Yohanes, yang juga tersebut di dalam kitab-kitab Injil? Ataukah hanya orang ilusi yang berhalusinasi, yang tidak ingin seseorang malu karena pemimpinnya mati? Saudara-saudara, saya perlu kasih tahu konteks yang lain di zaman perjanjian baru yang tadi belum sempat diungkapkan oleh pemateri pertama. Peristiwa penyalipan yang terjadi di dalam kerajaan Romawi di zaman perjanjian baru itu sebuah peristiwa spesial atau peristiwa yang biasa? Jawab. Luar biasa apa biasa? Luar biasa apa biasa? Salah. Jawabannya biasa-biasa aja. Jadi ketika ada peristiwa orang ngomongin di rumah, woi ada orang lagi yang disalib sampai dibatiin semuanya di atas sana. Udahlah biar aja, gue nggak kaget. Kemarin juga disalipin semua orang-orang yang memimpin sekte-sekte tertentu. Jadi berita tentang penyalipan bukanlah peristiwa yang luar biasa di tengah-tengah konteks perjanjian baru. Bodoh amat. Gak akan ada kelanjutannya lagi nanti cerita itu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah 3 hari, penonton kaget semuanya. Bisik-bisik tetangga berubah menjadi gosip yang begitu menggemparkan semuanya. Bahwa cerita tentang kebangkitan muncul dalam versi yang baru. Di dalam konsep orang Yunani, tubuh ini fana dan tidak ada urusannya setelah mati, ada hubungannya dengan roh yang akan dilanjutkan setelah ia mati. Jadi ketika orang murid-murid mulai menyiarkan Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus muncul di hadapan saya,
Ini merupakan menjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan seluruh bagian daripada kerajaan Yunani. Ditambah dengan kegentaran. Siapakah yang akan berani menghadapi kematian karena kita dianggap menjadi saksi-saksi menyesatkan bagi orang lain. Karena ketika orang percaya Jokowi adalah presiden, terus kalian bilang ada Soekarno yang bangkit di STT Setia, antara kalian dibilang gila atau kalian akan menerima hukuman di penjara karena kalian sedang melakukan yang namanya kudeta. Bahaya. Tapi kesaksian mereka tidak bisa berhenti. Tidak ada orang pun yang bisa menyetop mulut mereka karena mereka dalam waktu 40 hari untuk tinggal di Yerusalem berdiam untuk menantikan Yohanes. Itu menjadi sesuatu kekuatan yang baru menjadi saksi. Sebagaimana yang dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul dan seterusnya. Jadi pertanyaan Marcion yang meragukan tentang apa yang terjadi disebabkan karena berita kebangkitan tidak berhenti setelah puluhan tahun Yesus mati. Ini merupakan peristiwa yang tidak pernah terjadi. Sekalipun penyalipan itu biasa terjadi di dalam dunia Yesus Kristus pada zaman itu. Ini adalah Polikarpus. Dia mengakui untuk semua orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang dalam daging, mereka disebut sebagai antikristus. Dan siapapun yang tidak mengakui kesaksian salib adalah iblis. Dan siapapun yang merenungkan ucapan Tuhan agar sesuai dengan nafsunya sendiri dan mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan atau penghakiman, manusia itu lahir dari iblis. Kalian sudah tahu apa resikonya kalau ngomong terlalu keras seperti kayak gini? Mati. Dan menjadi most wanted daripada tentara-tentara Romawi. Sehingga saya sudah tunjukkan gambarnya. Polikarpus ketangkep dan dia harus dibakar. Tujuannya untuk apa? Bukannya tinggal ditikam aja sekalian. Tidak, supaya menunjukkan siksaan bagi orang-orang yang sekali lagi bersaksi, sekali lagi berani mengatakan hal-hal yang begitu keras. Ini hukumannya. Mati, dibakar, dibuang abunya. Clemens di dalam surat pertama satu Clemens kepada jemaat yang ada di Korintus mengatakan kebangkitan adalah sebuah pengecap tentang kehidupan abadi yang berdasarkan kepada kebangkitan. Seorang teolog Perjanjian Lama, L. Brueggemann, mengatakan karya-karya apokaliptik, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Moses di dalam kitab Wahyu, yang begitu banyak memberikan sign-sign, tanda-tanda, terlebih juga yang ada di dalam Perjanjian Lama, atau tulisan-tulisan tentang akhir zaman atau zaman akhir adalah kisah tentang nubuatan. Dan nubuatan bukanlah sebuah prediksi. Prediksi berarti ada pernyataan akan terjadi ini dan terjadi itu. Nubuatan bukan sebuah prediksi. Nubuatan mengandung prediksi benar. Tetapi nubuatan bukan hanya sebuah prediksi. Nubuatan menyatakan sesuatu yang tidak ada padanannya sekarang. Sehingga Yesus harus menggunakan sebuah penulis-penulis harus menggambarkan padanannya. Makanya kenapa Paulus menggunakan sebuah padanan benih gitu ya. Sehingga karena kalau gua jelasin sampai panjang lebar 6 SKS, lu juga nggak akan ngerti. Bohwat gua capek. Nih, lu lihat aja nih, orang yang mau menanam jagung, dia harus dimatikan dulu, tanam, dia akan bertumbuh menjadi satu jagung lagi yang baru. Kurang lebih seperti kayak gitulah. Nah, maka apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus oleh Clemens di dalam surat 1 Clemens mengatakan ini sebuah foretaste, sebuah kecapan. Oh, seperti kayak gini yang akan terjadi. Tadi saya sudah di awal sudah katakan, kebangkitan bukanlah sebuah kelanjutan hidup manusia. Kebangkitan adalah sebuah transformasi.
yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Moses di dalam kitab Yohanes, teologi daripada kitab Yohanes, sebuah kelanjutan kontinuitas daripada sebuah kehidupan. Ada juga diskontinuitasnya. Amos meneruskan, saya mengakui salib karena saya tahu tentang kebangkitan. Ya, bahasanya ini beda nih ya. Karena saya tahu kebangkitan. Tahu dari siapa? Emangnya dia ngelihat? Emangnya dia nonton YouTube? Emangnya dia pernah ini? Karena diajari oleh masternya, yaitu salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Karena saya tahu, makanya saya percaya akan salib. Implikasinya bagi satu Clemens bahwa kita semua untuk bisa dibangkitkan, kita memerlukan pertobatan. Karena kita perlu menyadari apa yang pernah terjadi di belakang, bahwa semua manusia akan mati, dan kita didorong untuk melihat ke masa depan, bahwa akan ada penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Clemens menasehati jemaat yang ada di Roma, jemaat yang ada di Korintus dan tempat-tempat yang lain untuk menyadari akan pertobatan yang sejati. Dia bukan hanya bicara, tetapi Clemens pun juga akhirnya mati seperti para bapak-bapak gereja yang lainnya. Dia harus mati, menanggung kebenaran yang ia percayai. Ini semua mereka adalah bapak-bapak gereja apostolik. Saya tidak perlu menjelaskan karena saya sudah singgung. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya filsafat Yunani, bukan saja filsafat doketisme yang menjadi penghalang untuk orang-orang bisa dengan mudah percaya akan kebangkitan. Di kalangan orang-orang Yahudi pun berbeda situasinya. Karena mereka punya konsep kebangkitan yang komunal. Di satu sisi mereka juga percaya akan kebangkitan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kebangkitan itu harus terjadi sedemikian cepat melalui yang namanya Sang Mesias. Saya ulangi lagi situasi pada zaman Perjanjian Baru, bahwa yang berani mengatakan Mesias bukan hanya yang namanya Yesus Kristus saja, tetapi banyak sekali orang-orang keturunan Yahudi yang nekat, gila, stres. Dia berani mengatakan saya Mesias. Tetapi yang tadi saya bilang, ketika dia mati dihukum salib, dia nggak bisa bangkit ente. KO di atas kayu salib. Dalam waktu 12 jam tewas dia. 3 hari ditungguin, tewas dia. Ingat ya, saya tambahin lagi. Periode orang-orang Yahudi. Makanya ketika Yesus mengunjungi Lazarus, hari keberapa? Dia baru mengunjungi hari ke-4. Karena ditunggu dulu sampai 3 hari. Karena kita belum punya alat-alat canggih zaman sekarang. Zaman sekarang, orang belum mati aja saya udah bilang kamu udah mati nih. Karena udah dipasangin detektor semuanya di sini. Tapi di zaman Perjanjian Baru, Perjanjian Lama nggak pernah ada. Makanya budaya orang Yahudi untuk menentukan kematian yang sesungguhnya sudah mati dibutuhkan waktu 3 hari. Makanya kenapa di dalam pengakuan iman kita diomongin apa? Pada hari yang ketiga. 100% mati. Kalau sudah lewat dari 3 hari, kulitnya udah mulai abu-abu, badannya sudah mulai keras, baunya sudah mulai keluar. Nah, ini udah pasti mati nih. Kenapa Yesus nggak datang setelah Lazarus mati? No, karena budaya orang Yahudi memegang prinsip 3 hari. Makanya sebelum 3 hari, gue tunggu-tunggu nih 3 hari nih. Baru dia datang nih 4 hari. Kaget si Marta. Ya enggak? Setelah satu orang yang namanya Lazarus mati, Tuhan tunjukkan dia bangkit. Sehingga disitulah menjadi orang pertama yang dibangkitkan hidup. Tetapi bukan kebangkitan, bangkit dari mati aja, belum naik ke atas surga. Saudara-saudara, pandangan orang Yahudi yang memegang prinsip komunal resurrection ini mengganggu pikiran mereka sehingga mereka nggak percaya. Ini hantu bukan ini? Enggak. Coba kasih ikan goreng. Mau nggak? Makanya Tuhan Yesus nanya, "Wih, ada ikan goreng nggak? Sini, bagi. Gue mau makan." Supaya menunjukkan
bahwa bukan roh saja yang akan gentayangan. Konsep orang Yahudi tentang kematian, gentayangan, hantu berbeda dengan kita. Kalian ini takut semua sama hantu karena kebanyakan nonton film di Indonesia. Hantu ngesot lah, hantu jeruk purut lah, hantu pohon cabe lah, hantu terowongan Casablanca lah, pocong apalah, suster ngesot lah, dan semuanya. Suanggi lah semuanya. Tetapi orang-orang Yahudi tidak punya ketakutan tentang hantu. Karena mereka punya konsep hantu yang orang yang ada di surga itu akan terikat dengan situasi yang terjadi di buminya. Jadi ketika Yesus datang, ini hantu, bukan. Pegang, ini bekas cucukan paku saya. Saya duduk ya, saya numpang makan. Untuk menunjukkan, ini saya bukan roh. Ini saya bukan hantu, saya bukan setan. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus, bapak-bapak gereja harus mengcounter pemikiran-pemikiran keliru yang sudah turun-temurun dipegang oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Gregory dari Nisa menunjukkan teks Alkitab tentang pakaian kuburan dari Yohanes 20 ayat 7 dan 8 sebagai bukti bahwa murid Tuhan Yesus, bahwa tidak terjadi sebuah konspirasi, sebuah drama pencurian yang diisukan bahwa siapa Areta Matea namanya? Yang pinjam kuburan siapa? Ya, pinjam kuburan Yusuf ya. Ya, baik, nggak salah. Karena pinjam bukan Yusuf. Karena dipinjamin kuburan daripada seorang yang begitu tersohor pada zaman itu. Wah, ini ada konspirasi nih pasti nih. Kenapa dia pinjemin? Ini pasti patut diduga nih. Ini ada pencurian yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tetapi Gregory Nisa juga berargumentasi. Nggak mungkin kalau dia mencuri. Kenapa pakaiannya, kainnya ditinggalin? Selain memang akan memalukan kalau mencuri dalam keadaan telanjang. Ini bukan suatu usaha yang cerdik. Jadi teori tentang pencurian tubuh Tuhan Yesus Kristus itu gampang sekali untuk di-handle pada zaman itu. Seorang bapak gereja John Chrysostom mengatakan, apa artinya linen kuburan terjebak dengan kubur? Bagi orang lain, Petrus nampak seperti orang yang berbohong, yang menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Karena jika para murid tertarik mencuri, mereka tidak akan mencuri dengan tubuh yang kosong, yang telanjang. Bukan hanya karena tidak sopan, tetapi juga agar tidak memperpanjang waktu. Kalau mencuri, langsung sikat semuanya. Kalau mau mencuri, kalau mau manipulasi, kalau mau merekayasa, langsung direncanakan semuanya. Tetapi ini semuanya tidak begitu peristiwanya. Clemens mengajak para orang-orang Kristen di abad-abad permulaan untuk mempertimbangkan bagaimana Kristus sebagai guru terus menunjukkan, mengajarkan bahwa kebangkitan di masa depan pasti akan terjadi. Kristus merupakan sebuah buah pertama. Jadi kita lihat ya, ajaran daripada Yohanes, daripada Paulus, murid-murid Tuhan Yesus diteruskan, dipertahankan oleh bapak-bapak gereja. Fase yang berikutnya adalah bagaimana orang memahami relasi antara daging dan roh. Secara cepat saya akan mengatakan, tapi kembali sedikit. Athenagoras ini adalah seorang bapak-bapak gereja di abad yang begitu dekat sekali dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tapi dia bukan murid daripada muridnya Tuhan Yesus. Jadi dia tidak termasuk bagian daripada bapak gereja rasuli. Dia seorang filosof Yunani yang akhirnya bertobat. Ingat, lihat umurnya. Tahun dia hidupnya 133 sampai dengan 190. Jadi masih dekat dengan tradisi yang paling terakhir daripada Yohanes. Seperti tadi saya sudah singgung mengatakan, orang Yunani tidak percaya tentang kebangkitan tubuh. Gak ada di dalam konsepnya kalau orang mati itu akan bangkit lagi dengan tubuhnya. Karena tinggal gentayangan aja nih, roh-roh semuanya. Roh-rohnya semuanya akan berterbangan atau menuju satu tempat yang tertentu. Jadi ketika orang mati itu adalah final of life dari sebuah human race. Menurut filsafat Yunani.
Makanya kenapa kalau mereka mati, mereka murung, sedih sekali. Karena mereka sudah tidak punya pengharapan, karena mereka sudah tidak punya keyakinan akan berjumpa lagi muka dengan muka. Makanya kenapa mereka buat patung, mereka buat lukisan yang begitu indah, meneruskan namanya kepada generasi berikutnya. Itu tradisi-tradisi yang ternyata ada kaitannya dengan konsep pemikiran mereka. Ajaran Platonis, ajaran Yunani, ajaran dari Gnostik, ajaran dari kelompok-kelompok Neoplatonis ini sangat mempengaruhi ajaran Kristen di zaman itu loh. Zaman sekarang mungkin ada, terutama orang Batak, orang Toraja, orang Bali dan seterusnya. Ya. Keberadaan Tuhan sebagai kuasa, ini dijawab oleh Athenagoras. Bagaimana sih menjawab tentang relasi antara kebangkitan tubuh? Mana mungkin tubuh bisa dibangkitkan? Athenagoras menjawab dengan melihat tentang keberadaan Tuhan sebagai penyebab semua hal penciptaan dan juga menggabungkan antara kekuasaan, kuasa dan pengetahuan untuk kebangkitan di masa depan. Jadi terkait erat nih antara kekuasaan, kuasa daripada Allah sebagai pencipta dan juga hikmat bijaksananya. Jadi ada percampuran antara dua. Di zaman setelah zaman Perjanjian Baru, muncul pertanyaan yang agak aneh. Bukan agak aneh, tetapi karena mereka melihat fakta. Kebanyakan orang Kristen dimakan oleh singa, dibakar oleh api, dibuang lewat air. Sekarang mereka bertanya kepada pemimpin-pemimpin umat Kristen. Sekarang tubuh-tubuh saudara saya yang mati itu kemana? Gimana cara ngebangkitinnya? Mereka sudah jadi abu, mereka sudah dibuang di tengah-tengah air, mereka sudah telan sama binatang-binatang buas. Satu-satunya bapak gereja yang pertama kali merumuskan secara rumit adalah Athenagoras sebelum nanti Tertullianus ataupun Agustinus. Dia sudah menjawab pertanyaan para pengikut-pengikut Kristus yang mempertanyakan bagaimana nasib saudara-saudara saya yang dibakar habis, tersisa abunya saja. Abunya pun tidak boleh saya kumpulkan. Abunya diambil, dibuang di air. Kembali lagi Athenagoras mengingatkan, karena Allah adalah pencipta manusia dengan kuasa dan kekuatannya dan hikmat bijaksananya. Sekalipun tubuh yang sudah jadi abu itu masuk ke dalam alam yang berbeda, Allah bisa menyatukan semua partikular-partikular dari tubuh manusia, disatukan untuk menjadi satu tubuh kerohanian, tubuh spiritualitas yang baru. Kesatuan antara kuasa ilahi dan pengetahuan menjamin kebangkitan orang mati. Itu jawaban Athenagoras kepada orang-orang Kristen dan juga secara tidak langsung kepada orang-orang yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani pada zaman itu. Saudara-saudara, jadi jika saudara berpikir kehidupan kita di dalam kekekalan adalah roh tanpa fisik, saudara sedang percaya kepada ajaran Gnostik, kepada ajaran proto-Gnostik atau neoplatonik atau platonik atau Petagorean dan ajaran Yunani, mulai dari ajaran Yunani klasik sampai ajaran Yunani kuno. Tetapi itu bukan ajaran orang Kristen. Pertanyaan singkatnya, apakah ada konsep kebangkitan di orang Islam? Nanti Pak Stanley akan jawab. Mereka punya, karena terpengaruh dengan kekristenan. Mereka juga tidak mau tinggal kalah. Tetapi konsepnya beda sekali dengan mereka. Terakhir, memasuki fase yang paling terakhir. Bukan fase terakhir daripada abad gereja. Salah satu bapak gereja yang begitu prominent, yang begitu menonjol, yang banyak mewarisi dan mempengaruhi pemikiran teolog-teolog di abad pertengahan sampai dengan modern adalah Agustinus dari Hippo, dari Kartago. Hippo lagi. Agustinus banyak menjawab pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh semuanya. Bayi yang diaborsi mati kemana? Bagaimana dia bangkit? Apakah dia matinya dibangkitkannya di dalam tubuh yang kecil-kecil unyu-unyu seperti kayak gitu?
Lalu bagaimana dengan orang yang mati karena dibakar? Sama seperti jawaban Antenagoras. Bagaimana tentang anak-anak yang mati sebelum dewasa? Bagaimana tubuh Kristus, penampakan tubuh Kristus dan yang lain-lainnya? Secara singkat saya mau mengatakan, Agustinus mengutip beberapa ayat yang ada di dalam kitab Lukas, kitab Efesus, dan juga kitab Roma, bahwa tidak ada satu helai pun rambut dari kepala kita yang akan hilang. Karena dia adalah Maha Pencipta. Itu fondasi awal untuk dia mengerti. Lalu jawabannya bagaimana ketika anak-anak? Menurut Agustinus, anak-anak akan mengalami sebuah pertumbuhan sampai kepada kesempurnaan yang di dalam hikmatnya Allah. Jadi ini jawabannya Agustinus ya, bukan jawaban Alkitab, tetapi penafsirannya. Karena banyak pertanyaan, anak saya mati, apakah dia nanti akan bangkit? Apakah sekarang berat saya 120? Apakah nanti di surga saya 120 lagi? Agustinus saking isengnya menjawab juga. Sekarang saya cantik dengan ukuran badan sekian, kemeja ukuran L. Apakah nanti di surga saya pakai kemeja ukuran L lagi? Dijawab juga sama Agustinus, saking dia pintarnya. Tetapi jawabannya memang tidak pernah memuaskan. Karena di dalam kesimpulannya, ia mengakui bahwa hikmat bijaksana yang diturunkan kepadanya sangat-sangat terbatas. Sekalipun juga malaikat-malaikat di atas awan-awan ini semuanya atau di surga, mereka pun tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika nanti kebangkitan dan kedatangan Tuhan Yesus yang untuk yang kedua kalinya. Jadi apa yang ia sampaikan untuk menjawab ini semuanya, itu merupakan sebuah jawaban dengan hikmat dalam keterbatasan. Dengan hikmat di dalam keterbatasan. Di dalam intelektual berdasarkan ayat firman Tuhan. Tetapi dia juga mengakui, Agustinus tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena dia juga belum pernah ngerasain mati. Jadi jangan tanya sama saya kebanyakan. Saya juga pusing ngejawab kalian semuanya. Sehingga ketika ditanya apakah bayi akan mati dengan kebangkitan dengan tubuh yang kecil seperti kayak gini, bagaimanakah orang yang mati karena kecelakaan dan badannya putus-putus, dibakar dan yang lain-lainnya, semua dijawab dengan diakhiri. Yang ayat yang tadi, saya menjawabnya secara intelektual yang sudah dianugerahkan kepada saya. Tetapi saya harus mengakui bahwa jawaban ini tidak akan pernah bisa sempurna sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Slide yang paling terakhir sebagai kesimpulan. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak gereja memasuki fase yang begitu banyak. Antara 400 sampai 600 tahun panjangnya. Dengan begitu banyak sudut pandang budaya latar belakang yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang paling penting, bahwa kebangkitan tubuh dan roh diajarkan di zaman itu dengan sangat kuat sekali, mempengaruhi keberanian mereka untuk merelakan tubuh ini dimakan oleh api, dimakan oleh binatang buas, disiksa sampai dia mati. Tidak khawatir, karena mereka memegang sebuah pengharapan. Someday, suatu hari nanti, tubuh saya pun yang hancur ini akan dibangkitkan sebagaimana ia juga mendengar kesaksian-kesaksian yang dialami oleh Yesus Kristus. It's no matter bagaimana kita mati, bagaimana kita menjalani hidup ini. Keyakinan mereka tentang kebangkitan mempengaruhi doktrinal mereka dan sikap etikal mereka semuanya. Terakhir saya akan mengutip satu historian dalam bahasa Inggris. The cross without, bisa ditampilin, the cross without the resurrection is just martyrdom. At the most church father did through the persecution, but Christ died and risen because his divinity as a God. The resurrection without the death is a miraculous interaction into history, a redemptive historical enigma, and a paranormal freak show with indeterminable significance. Kiranya apa yang sudah disampaikan boleh menguatkan kita memasuki masa-masa sengsara di
minggu-minggu ini. Amin.